Yang seringkali tampil merusak keikhlasan itu apa yang kita sebut dengan riya. Apa yang dimaksud riya? Riya itu usaha untuk menonjolkan perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Bangga pada saat dipuji. Saya ingin sekali mengingatkan diri saya dan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap pujian ini. Yang bisa menodai, yang bisa mengotori keikhlasan itu adalah pujian. Kalau kita masih menikmati pujian, itu pertanda kita belum ikhlas. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai tidak lagi mempersoalkan, kalau nggak ada yang memuji, itu sudah mulai naik kualitas kita tuh. Tapi kalau kita masih jengkel, seringkali mengatakan begini, itu orang nggak pintar berterima kasih, tidak ada terima kasihnya sedikit pun. Biasa kan gitu, masa nggak ada terima kasihnya? Artinya orang itu masih menuntut terima kasih, ya. Hanya perlu saya jelaskan Bapak Ibu di sini. Berterima kasih kepada orang berbuat baik itu adalah sunnat, bahkan ada yang mengatakan wajib. Tapi meminta kepada orang lain, menuntut orang lain itu untuk berterima kasih, itu yang tidak terpuji. Yang sangat terpuji berterima kasih kepada orang yang berbuat baik terhadap dirinya. Yang sangat tidak terpuji meminta untuk orang lain berterima kasih atas kebajikan yang ia berikan terhadapnya. Nah, kita kadang-kadang satu paketkan itu. Pokoknya yang sangat normal itu ialah kita berterima kasih terhadap perbuatan kebajikan orang. Tapi begitu kita berbuat baik, orang lain tidak berterima kasih kepada kita, marah, jengkel, sebel. Kenapa? Karena dia mengambil ukuran pada badannya sendiri. Dia berterima kasih kepada orang berbuat baik kepadanya, gilirannya dia berbuat baik kepada orang lain, orang itu tidak berterima kasih kepadanya. Kalau orang itu sebel karena tidak berterima kasih kepadanya, itu namanya keikhlasannya masih awam. Kalau orang itu mampu berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih, orang itu aku bantu tapi tidak ada terima kasihnya sama sekali, enggak disebut nama aku padahal aku paling besar, terima kasih ya Allah. Tapi jangan mulut kita mengucapkan terima kasih, hati kita dongkol. Nah, kadang-kadang oh saya enggak apa-apa kok, bukan itu yang penting, padahal hatinya terselip kejengkelan di situ itu. Kalau orang yang mengatakan seperti itu pertanda terima kasihnya ke statementnya itu tidak ikhlas. Ya. Itu orang masa enggak nyebut namanya? Oh enggak apa-apa kok, saya enggak perlu disebut. Orang yang ikhlas hanya menjawab dengan tersenyum. Tapi kalau kita sambangin orang itu, oh saya enggak perlu terima kasih, biar Allah yang mencatat, itu tanda orang itu sebetulnya tidak ikhlas. Kita jangan persoalkan, itulah yang ikhlas. Ambil ikhlas kok, terima. Ya, jangan dikatakan lagi ikhlas. Itu pertanda masih ada tersisa dalam batinnya itu, orang itu terbiasa tidak berbuat ikhlas. Ambil ini ikhlas kok. Ya. Hati-hati kita. Di sini ada penjelasan, sesungguhnya susu itu adalah murni, nggak boleh ada yang campuri. Nah, ikhlas dan isyrak. Ikhlas itu berlawanan dengan isyrak atau persekutuan. Isyrak itu satu sisi menghendaki agar masjid itu tepat jadi, cepat selesai, dipakai untuk Ramadanan, ya.
Tapi pada sisi lain dia juga ingin dipuji. Dia punya keambisian untuk menjadi pengurus masjid, kalau perlu ketua umum. Oh gampang kok, ini ambil pendahuluannya aja nanti. Itu pilih dia ketua umum masjid. Begitu dia menjadi ketua umum, ditagih-tagih, mana kelanjutannya sumbangannya Bapak? Oh nanti, akhirnya gak jadi. Tapi kemana-mana dia ngomong, oh masjid saya di situ, saya membangun masjid di Jakarta begini, padahal cuma sekali nyumbang. Nah orang seperti ini pasti tidak ikhlas. Boleh jadi waktu menyumbang itu sangat ikhlas, tapi bulan berikutnya bocor keikhlasannya dengan cara memamerkan, aku pernah menyumbang begini, aku pernah melakukan ini. Yaitu umur keikhlasannya itu pendek. Kalau ingin memperpanjang umur keikhlasannya, seabadi-abadinya perbuatan kebajikan itu, jangan pernah mengungkapkannya. Itu yang disebut dengan mukhlisin. Ya. Bahkan kalau dia sendiri tidak sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah kebaikan, dia anggap itu rutinitasnya, sudah merupakan habitnya, itu namanya minal mukhlasin. Pernah saya katakan apa perbedaan mukhlis dan mukhlas. Kalau mukhlis itu masih sadar kalau ia melakukan kebajikan. Tapi kalau mukhlas sudah nggak sadar kalau melakukan kebajikan, memang setiap hari melakukan kok seperti itu. Ya. Hati-hati. Biasanya orang kaya baru, ya, politisi baru, ya, orang baru tamat, itu biasanya mendemonstrasikan dadanya, membusungkan dadanya. Ya. Tapi orang yang matang, dia menyembunyikan dadanya. Ya. Dia tidak bergeming sedikit pun. Begitu semua namanya orang disebutkan, dirinya tidak masuk di dalam daftar itu, padahal dia yang paling banyak sumbangannya. Enggak merah mukanya tuh. Alhamdulillah, inilah caranya Allah memelihara aku supaya jernih keikhlasanku. Terima kasih ya Allah, terima kasih protokol. Ya. Tapi kalau kita panggil protokolnya, Mas terima kasih ya, Anda tidak menyebutkan nama aku, itu alhamdulillah saya bangga, aku sudah terima, aku ikhlas. Ada hikmahnya Anda tidak menyebutkan nama aku, berarti orang nggak pernah tahu siapa aku. Itu belum terlalu ikhlas. Kenapa komplain kepada protokolnya? Orang yang sangat ikhlas itu nggak usah ada masalah. Ya. Dan kalau orang ingin ikhlas, dia memproteksi kemungkinan untuk bocornya di mana. Ya. Contohnya perbuatan orang mukhlas, ya. Dia menyembunyikan kebajikannya untuk orang lain tidak tahu. Ya. Tanpa nama, tapi melalui pengurus. Ya. Diumumkan di sini tanpa nama, tapi ketika ditanya siapa itu tanpa nama itu banyak sekali. Oh itu Pak Haji di samping. Dia nggak mau disebut namanya. Datang lagi yang satu, siapa itu? Oh itu Pak Haji. Tanpa nama. Lama kelamaan itu rahasia umum juga lagi, masih semua bocor tanpa nama. Terima kasih Pak Haji ya, bagus ya, nggak mau disebut namanya. Saya nggak perlu nama Pak, yang penting Allah Maha tahu. Itu masih bunyi, itu masih bunyi.